Halo Sobat Sains Farmasi. Pada video kali ini kita akan bahas segmen yang baru ya Sobat ya. Segmen kali ini kita bahas tentang jurnal ilmiah ya Sobat ya. Berhubung kemarin kita membahas tentang Rina Kusmastuti dan kita repot sekali ya Sobat ya untuk nyariin yang namanya jurnal penelitian dia yang tidak kunjung ketemu. Jadi kita buka aja segmen baru yang ngebahas tentang jurnal ilmiah ya Sobat ya. Sekalian saya juga mau ngasih tahu kepada sobat semua tentang gimana cara baca jurnal yang cepat ya Sobat ya. Sekalian kita juga mau bahas jurnal-jurnal yang kontroversi sedikit ya Sobat ya. Oke Sobat Sains, langsung aja saya ada yang nemu jurnal yang lumayan menarik sih menurut saya Sobat ya. Kebetulan saya temu jurnalnya di ResearchGate. Dan ini seperti yang kamu ketahui, researchgate.net merupakan salah satu sosial media bagi para peneliti untuk saling bertukar jurnal. Kalau kita biasanya masyarakat umum taunya itu ada kayak YouTube ataupun Facebook ataupun Instagram ya Sobat ya. Tapi kalau para peneliti itu mainnya ResearchGate gitu ya Sobat ya. Mainnya ResearchGate. Kebetulan saya sudah nemu, kebetulan jurnal ini kayaknya pernah saya baca dan ini sangat menarik gitu. Saya tahu jurnal ini dulu waktu ujian di kelas S2 ya Sobat ya. Saya kebagian ngebahas jurnal yang saya pikir nggak masuk akal gitu ya Sobat ya. Bikin pertambangan emas tapi di dasar laut gitu ya Sobat ya. Kalian kita tahu itu pertambangan emas itu nggak ada yang di laut ya Sobat ya. Ya tahu kita itu orang ngambil minyak gitu ya. Tapi ini pertambangan emas di laut. Yakni di sini judulnya bacterial gold mining. Oke, bacterial gold mining. Yakni inilah pertambangan emas di dasar laut yang ramah lingkungan menggunakan bakteri dan dimodifikasi secara genetika. Dan di sini yang menariknya lagi inspirasinya dari bioteknologi ya Sobat ya. Juga disebutkan inspirasi daripada surat An-Nahl ayat 14 ya, dan ayat Fatir ya Sobat ya. Bagi kamu yang muslim pasti tahu yang tentang ini ya Sobat ya. Kamu silahkan buka aja Al-Quran, atau kamu yang non muslim pun juga bisa searching aja ya Sobat ya tentang dua surat ini ya Sobat ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi Sobat, kita langsung aja download teks berupa PDF-nya di sini. Oke, downloadnya progress dan saya mau bikin dulu Sobat ya, karena ini sesi baru kita, saya bikin jurnal. Oke, saya mau kasih ini jurnal nomor 1. Oke, jurnal nomor 1 dan saya langsung buka aja ya Sobat ya. Oke Sobat Sains, kita buka aja jurnalnya Sobat ya. Oke, mana dia jurnal tadi? Oke, saya mau buka aja langsung di Sains Farmasi Jurnal. Oke, ini adalah filenya. Oke, sebagai tambahan mungkin saya akan buka juga yang namanya Google Translate ya Sobat ya. Kalau nanti kita butuh yang namanya translatean gitu ya Sobat ya. Oke, kita akan langsung aja ke jurnalnya. Apa yang menarik daripada jurnal ini? Oke, dari judulnya aja ini sudah menarik ya Sobat ya. Katanya dia bikin pertambangan emas di dasar laut yang ramah lingkungan menggunakan bakteri yang dimodifikasi secara genetika. Apa iya bisa gitu ya? Oke, kita lanjut aja ke abstrak. Oke, nama penelitinya, kita menghargai para peneliti ya Sobat ya. Oke, ini alhamdulillah ini dari Indonesia ya Sobat ya. Dari ringkasannya di sini, laut diketahui mengandung emas yang melimpah. Wow, sudah sangat amazing gitu Sobat ya. Dan terdapat sekitar 8 juta ton emas yang terlarut di dalam lautan di seluruh dunia. 8 ton ya Sobat ya. Gitu kalau kamu beli ciki itu gede banget itu ya. Nggak muat satu lemari gitu Sobat ya.
Bahkan di setiap liter air laut mengandung rata-rata sekitar 1,3 miliar gram. Wow, 1,3 miliar. Ini gak habis, kamu 8 turunan gak habis ya sobat ya. Kalau biasanya mungkin harta warisan itu cuman habis di 7 turunan ke-8 gak kebagian ya. Kalau yang ini turunan ke-8, turunan ke-10 pun juga bakal kebagian gitu sobat ya. Ekspedisi di ini Sulawesi Utara dan juga menemukan emas dengan potensi ditaksir berkisar antara 0,5 hingga 1 gram per ton batuan. Adanya kandungan emas lautan ini telah termasuk dalam firman Allah di sini. Oke, di surat An-Nahl ya sobat ya, yang berbunyi, dan kamu mengeluarkanlah diri dari laut dan perhiasan yang kamu pakai. Dan di surat Al-Fatir, dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar. Maksudnya di sini ikan gitu sobat ya. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan dan kamu dapat memakainya. Artinya memang ada yang bisa dibikin perhiasan di sini sobat ya. Dan hal ini menjadi petunjuk bagi manusia untuk meneliti dan mengeksplorasi lebih jauh. Oke, bagi kamu yang ingin baca, silahkan baca aja di sini sobat ya. Silahkan baca aja, di skip videonya dan langsung aja kita ke bagian gold miningnya ya. Di sini dia sudah bahas yang namanya inovasinya. Inovasi pertambangan emas di sini berbasis agen biologis yang ramah lingkungan dan mendesak untuk diterapkan. Kami menggagas pertambangan emas menggunakan bakteri yang disebut bacterial gold mining. Ini keren banget ya sobat ya. Dan bakteri ini ada di dalam laut. Ini nama bakterinya, kamu bisa cari tahu aja sendiri nanti, atau nanti kita akan cari tahu ya sobat ya, menggunakan agen utama. Ini nama bakterinya. Dan karena memiliki kemampuan menggunakan biosorpsi dan biomineralisasi partikel emas di dalam laut, rekayasa genetika yang ini pakai ini ya sobat ya, pakai blue fluorescent protein. Oke, supaya ini mudah terdeteksi katanya gitu, yang telah mengakumulasi emas tadi. Dan selain itu, nah gen yang ini juga dirangkai dalam plasmid ini. Oke. Dan bakteri hasil rekayasa genetika ini akan memudahkan para penambang emas untuk mengisolasi bakteri. Oke sobat ya, artinya ini penelitian gak main-main gitu ya. Dan bacterial gold mining merupakan gagasan visioner yang menawarkan pendekatan baru tentang pertambangan emas di dalam laut. Artinya kita nggak bisa lagi ya sobat ya, atau udahlah untuk menambang emas di sungai gitu sobat ya. Kalau menambang emas di sungai itu di daratan kayaknya sudah mencemari gitu sobat ya. Kalau di laut kayaknya saya juga nggak begitu ini ya sobat ya. Oke. Dan perlu penelitian lebih panjang untuk sinergisme kerja daripada antara pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Dan artinya di sini kalau pemerintah yang menguasai ini lebih bagus, kalau swasta bakal ada ini monopolinya nanti, dan masyarakat tujuannya agar masyarakat bisa menikmati hasilnya nanti ya. Kalau Indonesia bisa kayaknya seperti ini, lautnya kan banyak nih, jadi bisa aja menerapkan bacterial gold mining ini dan berpotensi sebagai devisa negara sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan. Oke, jadi bagaimana gitu ya sobat ya, bagaimana cara kerja daripada penelitian ini. Oke, kita lanjut aja ke ini. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini katanya. Ini adalah kapal tankernya sobat ya. Di kapal tankernya dibikin resonansi dan diambil batuan dari sini, kayaknya begitu sobat ya. Oke, di sini nampak kendaraan ya di dasar laut. Large robot will cut and collect material removing sweat and habit. Ya, jadi di sini memang ada diambil, artinya mereka nambangnya di laut gitu sobat ya. Dan hasilnya yang di laut ini yang direaksikan dengan bakteria dan disortasi menjadi yang namanya emas gitu sobat ya.
Oke, solusi yang pernah ditawarkan. Yang pertama, ekstraksi menggunakan sentrifugasi dalam skala besar. Kalau kamu ingin tahu tentang sentrifugasi, itu mirip kayak mesin pengering yang ada di dalam di dalam apa ya sobat ya? Di dalam mesin pengering yang ada di mesin cuci gitu sobat ya. Sentrifugasi yang muter doang kerjaannya. Jadi di sini metode ini diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman, dan emas dipisahkan dari air laut menggunakan sistem sentrifugasi. Artinya yang bagian yang terlarut itu ada terlempar keluar, dan bagian yang keras itu akan menempel di dinding daripada sentrifugator tersebut sobatnya, atau di wadah ataupun di chambernya. Besarnya energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sentrifugasi ini, maka banyaknya air laut yang diproseskan melalui proses sentrifugasi membuat pendekatan ini sangat tidak praktis dan tidak ekonomis. Tentunya ini harus mempunyai banyak sekali dana yang dikeluarkan. Yang kedua adalah ekstraksi menggunakan besi sulfat, yakni di sini metode ini disarankan oleh ilmuwan asal Australia, dan menurutnya setiap 200.000 par air laut mengandung 1 par emas, artinya 1:200.000 gitu sobat ya. Dan dia juga mengatakan diperlukan pabrik bawah laut untuk mengekstraksi emas, artinya emas yang kita targetkan tadi haruslah diekstraksi, dan komponen diperlukan antara lain 28-18 inci pompa sentrifugal dan 18 tank slang dengan diameter 15 kaki. Ini sangatlah ultra besar sekali sobat ya. Dan yang akan memisahkan emas senilai $15 dari setiap laut setiap 5 jam, artinya tiap 5 jam itu bisa menghasilkan $15 aja. Dan estimasi biaya total untuk pabrik ini sekitar 242.000 gitu sobat ya, di tahun 2013. Namun ini sudah tahun 2020 sobat ya. Ini sobat ya. Ini tahun 2013 loh. Apalagi sekarang gitu ya. Artinya penelitian ini sudah sangat berkembang sekali sampai sekarang. Namun yang jelas pembuatan pabrik bawah laut ini akan merusak ekosistem yang ada. Nah, tadi katanya ramah lingkungan, tetapi sekarang sudah katanya merusak ekosistem juga. Gimana ini peneliti? Dan ekstraksi menggunakan robot. Nah, kalau metode yang ketiga, metode ini dikembangkan oleh ini sobat ya, bisa baca aja sendiri, dari Soil Machine Dynamic, perusahaan menggunakan robot bawah laut. Artinya kita menggunakan robot aja, dilengkapi dengan kamera dan sensor pendeteksi 3D. Robot penambang kemudian dikendalikan dari jarak jauh oleh 2 orang pilot. Dengan menggunakan sonar 3D memungkinkan robot akan membuat gambar dan mengirimkannya kembali ke ruang kontrol. Namun metode ini paling banyak diterima, namun dampak lingkungan justru jauh lebih besar karena medan di bawah laut haruslah sesuai dengan mobilisasi robot tersebut, sehingga merusak ekosistem di dasar laut tentunya sobat ya. Artinya ini kita bisa kehilangan yang namanya terumbu karang yang kita punyai, dan ilustrasinya seperti gambar yang ada di video kita kali ini. Ini adalah kapalnya ya sobat ya, dan langsung aja kita ke bawah, dan ini adalah pertambangan bawah laut. Artinya ini sudah gimana ya, ini sudah bikin tempat baru lagi nih sobat ya, bikin tempat baru lagi di dasar laut. Artinya potensinya sepertinya bakalan ini bikin masalah baru nantinya ya sobat ya. Dan gagasan baru yang dianjurkan yaitu mekanisme biosorpsi dan biomineralisasi emas di dalam lautan. Maka ini bisa akan memicu bencana baru bagi kita nantinya sobat ya. Menanggapi permasalahan tersebut, kami juga mengusulkan gagasan baru untuk mengakumulasi dan mengekstraksi emas daripada lautan, yaitu menggunakan bakteri yang dimodifikasi secara genetika sobat ya. Dan disinilah letak inovasi daripada penelitian ini sobat ya. Artinya penelitian-penelitian terdahulu itu bisa merusak yang namanya ekosistem bawah laut.
yakni di penelitian ini justru menggunakan modifikasi daripada bakteri yang sudah dimodifikasi secara genetika. Beberapa mikroorganisme bawah laut seperti alga dan ini sobat ya, dan di atom diketahui memiliki kemampuan dalam mengakumulasi aurum ataupun emas dalam selnya. Artinya ini bisa kita kolek aja langsung ininya kali gitu ya sobat ya. Begitu juga dengan cyanobacteria pada bakteri ini. Maka dia dapat mengakumulasi aurum dan AuCl4-. Dan juga dia akan, dan ini bakteri ini, nama-nama bakteri kita sudah dikasih tahu sobat ya. Juga bisa menyerap aurum nih sobat ya. Aurum itu adalah emas melalui mekanisme biosopsi. Mekanisme biosopsi yang sudah dikembangkan ataupun sudah jelaskan oleh Feng dan teman-temannya di tahun 2007. Kalau ingin tahu tentang ini, kita bisa cek aja di daftar pustaka di bawah ini. Kalau kita lihat di sini sobat ya, ini adalah puncak. Kalau dia pakai, ini dia pakai TEM ya sobat ya. Ini pakai TEM, tomografi elektron mikroskop. Ini bentuknya seperti ini, bentuk seperti ini. Dan A itu monografi mikrograf TEM, artinya bentuk di dalam daripada aurum tadi. TEM adalah tomografi elektron mikroskop yang menunjukkan jumlah utuh nanopartikel aurum, dan C yaitu adalah mikrogram SEM. Kalau bedanya TEM dengan SEM, kalau TEM ini bisa melihat langsung ke dalam-dalam ya sobat ya. Kalau SEM itu ini hanya melihat permukaan luarnya saja, artinya bentuk luar saja. Ini kalau kamu tahu Iron Man gitu ya sobat ya, bisa melihat ke dalam-dalamnya gitu, itu TEM namanya sobat ya. Kalau kita yang manusia biasa itu hanya bisa melihat kulit luar saja, itu disebut dengan SEM. Semi apa ya sobat ya, saya juga lupa ya. Bagi kamu yang ingat ya sobat ya, silakan bantu saya di kolom komentar untuk singkatan daripada SEM ini ya sobat ya. Yang jelas TEM itu ya tomografi elektron mikroskop. Kalau EM ini udah pasti elektron mikroskop. S-nya ini yang saya lupa gitu sobatnya. Dan menunjukkan emas dalam bentuk oktahedral, artinya ini positif adanya aurum. Ini kadar aurumnya tinggi, ini juga yang rendah, dan ini lumayan. Ini CU-nya ada, CU dan aurum terdeteksi dalam hal ini, aurum dan karbon. Setelah melalui proses biosopsi, partikel emas di lautan juga bisa diserap oleh mikroorganisme dengan mekanisme biomineralisasi. Emas di laut yang tersedia dalam bentuk ion akan terlarut dan dikonversi oleh bakteri menjadi mineral padat dengan bantuan ini sobat ya. Bantuan bakteri ini mampu melakukan biomineralisasi emas dengan cara mendeteksi atau mereduksi aurum tadi menjadi aurum 3 menjadi aurum 0, membentuk kompleks butiran aurum di lapisan biofilmnya seperti gambar 4. Mana dia gambar 4? Ini adalah gambar 4. Bisa dilihat aurum itu yang red, ialah partikel emas. Ca itu green, yang green seperti ini, dan Zn atau Seng itu yang blue, yang blue ini, green yang ini. Artinya di sini memang nampak ya sobat ya, memang ada emasnya di dalam lautan itu sobat ya. Dan di sini adalah ilustrasi gambar 4 merupakan lapisan citra warna daripada peta mikro XRF yang menggambarkan distribusi daripada aurum, Ca, kalsium, dan zinc ataupun Zn dalam klaster sel daripada C. Artinya si bakteri ini tadi sobat ya, kalau kita bedah isi perutnya tadi itu dia ada emasnya gitu sobat ya.
dan ini setelah 144 jam yang diinkubasi selama pada pH 7 ya sobat ya, pada pH netral. Artinya dengan kata lain, dengan kita memelihara daripada bakteri ini aja ya sobat ya, dan mengekstraksi daripada bakteri ini sobat ya, itu kita bisa panen emas gitu ya sobat ya. Kamu bisa taruh aja ini bakteri di dalam laut, yakni kamu bisa ekstraksi aja nanti dan pisahkan aja emasnya yang ada dalam sini. Artinya kamu sudah bisa menambang emas ya sobat ya. Artinya kayak kamu taruh spons ya sobat ya, spons di dalam media yang basah. Artinya spons tadi akan menyerap air yang ada di sekitarnya. Begitulah mungkin ilustrasi daripada penyerapan emas Zn dan Ca di sini untuk bakteria ini. Oke. Ini mantap sekali penelitiannya sobat ya. Kalau investor-investor yang punya modal besar yang lihat video saya seperti ini, mungkin bisa langsung kontak aja ini penelitinya ya sobat ya. Dan di sini sudah dibuktikannya ya sobat ya. Dan ini nggak main-main ya sobat ya. Memang ada emasnya gitu. Ini sudah lapisan daripada citra warna mikro XRF ya sobat ya. Kamu yang penasaran tentang mikro XRF, mungkin bisa komentar aja di bawah ya sobat ya. Seberapa banyak kamu yang penasaran dengan metode ini ataupun metode yang ini sobat ya. Kalau saya lihat ini kayaknya pakai, kali ini SEM, ini TEM, ini SEM, ini kayaknya GCMS ataupun SPLC sobat ya. Oke, ya mungkin diantara itu ya sobat ya. Tapi kayaknya nggak mungkin GCMS karena dia bukan minyak menguap ya sobat ya. Ini kayaknya pakai HPLC kayaknya sobat ya, High Performance Liquid Chromatography. Oke. Dan ini adalah proses perangkaian biobreak ya, dan di dalam plasmid bakteri. Oke sobat sains, ini sangat ini sobat ya, bagi kamu yang ingin auto kaya sobat ya, silakan aja lakukan ini tambang emas di laut ya sobat ya. Daripada kamu investasi emas di dalam ini merusak lingkungan ya sobat ya, mendingan kita pakai bakteri. Ini tahun 2020 kita sudah maju ya sobat ya, sudah maju sekali teknologi di sini. Oke, cukup pakai bakteria aja. Oke, dan ini pemanenan dan pemurnian bakteri emas, pemurnian emas dari bakteri tadi. Oke, kita langsung aja ya sobat ya. Dan bakteri yang telah banyak yang telah mengakumulasi emas tadi, maka dia akan mengapung ke permukaan laut ya sobat ya. Artinya bakteri yang kenyang tadi sobat ya, dia akan mengapung ke permukaan laut, dan secara berkala bakteri tersebut akan dipanen dengan menggunakan teknologi presipitasi modern dengan bantuan kapal. Artinya kamu butuh kapal di sini. Kapal yang digunakan dilengkapi dengan sensor pendeteksi daripada ini sobat ya. Artinya kita butuh sensor untuk mendeteksi adanya bakteri ini sobat ya, bakteri. Oke, saya nggak mau sebutkan nama bakteri sobat ya, kamu bisa langsung baca aja di sini. Dan hasil rekayasa genetika sehingga akan terkumpul secara otomatis. Artinya kalau bukan yang ini dia nggak mau tangkap ya sobat ya. Dan selanjutnya sampel bakteri yang telah diisolasi daripada laut tadi akan diberikan treatment di dalam bioreaktor sehingga emas bisa diisolasi dari bakteri menggunakan teknologi biooksidasi ataupun oke. Ini adalah gambarnya. Inilah konsep biooksidasi emas dari bakteri menggunakan bioreaktor. Oke. Artinya kamu bisa panen langsung emas gitu ya sobat ya. Bisa auto kaya, bisa langsung auto jadi sultan gitu ya sobat ya. Oke. Dan pihak-pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan ini untuk merealisasikan bakteria gold mining di Indonesia perlu sinergisme antara lain berbagai pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ilmuwan dan engineer, swasta ataupun investor. Ini modalnya sangat besar ya sobat ya, dan masyarakat di sekitar area tambang. Oke, dan ini cukup ini sobat ya.
sangat maju daripada yang 3 peneliti sebelumnya. Dan di sini mereka nggak pakai yang namanya bakteria. Ini langsung emas, langsung desentrifugasi, langsung dapat emasnya. Emang ini cara kerjanya sangat gampang, tapi ini sangat nggak praktis. Kalau metode 2 dia pakai besi sulfat, dia bakalan kayak gini. Besi sulfat ini enggak ini ya sobat ya, akan merusak ekosistem yang ada. Dan yang ketiga ini ada pakai robot. Kalau pakai robot dia bikin ekosistem lagi yang baru di sini sobat ya. Kalau robotnya mati, robotnya crash gimana gitu kan, atau robotnya error gitu ya sobat ya. Artinya itu robot perlu dicas gitu sobat ya. Dan ini akan menimbulkan masalah baru lagi, apalagi sonar-sonaran kayak gini, apakah aman dengan ekosistem ikan yang ada di sekitar area tambang ini. Dan apalagi yang kita bahas ya sobat ya. Dan langkah strategi implementasi ini dan ini, dan kesimpulannya di sini sobat ya, konsep gagasan bakteria daripada ataupun bakteria gold mining ataupun tambang emas secara bakteri merupakan gagasan yang sangat visioner dalam mengeksplorasi emas di dalam lautan dengan menggunakan metode yang ramah sekali terhadap lingkungan. Konsepnya adalah emas diakumulasi oleh bakteri melalui proses biosorpsi biomineral partikel emas yang diserap oleh bakteri yang akan disimpulkan ataupun yang akan disimpan di dalam selnya berbentuk gold nanopartikel. Dan pertambangan emas berbasis biologi ini menggunakan bakteri ini sobat yang ada di dalam laut, yakni nama bakterinya adalah ini. Artinya bakteri ini akan menjadi wanted ya sobat ya, akan menjadi bakteri yang sangat dicari-cari gitu sobat ya, dan akan banyak sekali dikembangbiakan di laboratorium kalau memang jadi proyek ini dilaksanakan. Dan selain itu bakteri ini juga akan direkayasa secara genetika dengan isen BFP. Kalau bagi kamu yang nggak tahu BFP, silahkan scroll aja ke bagian atas tadi ya sobatnya, ataupun bagian awal video, dengan floating gene di plasmidnya dengan modifikasi tersebut. Ketika ini telah banyak mengakumulasi emas, maka ia akan mengurangi massa jenisnya sehingga ia akan melayang itu sobatnya. Artinya dia akan mengapung ke permukaan laut, dan disitulah kita akan menangkapnya dengan menggunakan kapal. Artinya beginilah ya ilustrasi daripada jika bakterinya ini sudah mengambang di atas permukaan laut. Oke, jadi ini bisa langsung ditangkap aja dan langsung dimasukkan ke dalam bioreaktor. Dan ini adalah teknik implementasinya. Dan ini kamu nggak salah dengar ya sobat ya, ini adalah cara menambang emas di dalam laut dengan menggunakan bakteri. Oke sobat sains, jika kamu suka dengan bahasan yang seperti ini sobat ya, jurnal dengan kontroversinya, dengan visioner, gagasan yang sangat visioner gitu sobat ya, saya akan lanjutkan bikin video ini. Dan ya, sebenarnya ini bukan merupakan tujuan pembuatan video utama daripada saya informasi sobat ya. Namun jika kamu suka dengan video konsep seperti ini, silahkan like videonya, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya sobat ya. Dan jangan lupa share video ini kepada temanmu yang lain nih sobat ya, bahwa metode ini memang ada ya sobat ya. Dan kalau nggak keberatan, tolong di subscribe juga channelnya gitu sobat ya. Oke sobat sains, dan lanjut aja kita mungkin ke video yang selanjutnya.